Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, untuk menyingkat waktu, mungkin ada pertanyaan dari brosur yang perlu disampaikan. Ada pertanyaan terkait dengan kurban. Mohon penjelasan Ustadz, sejauh mana tanggung jawab panitia cabang bila ada hewan kurban yang dalam perjalanan pengiriman ke panitia mengalami cacat, yakni patah tanduk, pincang, dan lain-lain. Bagaimana penerapan hadis dalam terjemah Nailul Autar nomor 2724 ini? Haddatsana Waqi'un haddatsana Sufyanu an Jabirin an Muhammad ibn Qarazata an Abi Sa'id al-Khudri qala ishtaraitu kabshan udhahi bihi fa'ada dhi'bu fa akhadhal alyata qala fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala dhahi bihi. Telah menceritakan kepada kami Waqi' berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Jabir, dari Muhammad bin Qarazah, dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, aku membeli seekor kambing untuk aku jadikan kurban, tetapi seekor serigala melukainya dengan taringnya. Maka aku pun bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bersabda, berkurbanlah dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Ini mohon penjelasan. Sejauh mana tanggung jawab panitia cabang, panitia korban yang ada di cabang? Jadi sebelum dikirim ke panitia pusat atau diantar ke tempat sembelian, maka ini panitia yang ada di cabang ini harus bertanggung jawab, harus diperiksa dulu ya sebelum diserahkan atau diantar ke tempat sembelian. Panitia cabang harus memeriksa dulu apakah hewan kurban yang akan diantar itu cacat, sakit, atau tidak memenuhi syarat untuk berkurban. Maka ini harus dicek dulu, jangan hanya asal menerima. Misalkan menerima dari penjualnya tanpa dicek. Harus dicek dulu, tanggung jawab panitia cabang. Ngecek hewan kurban itu juga sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kita. Dulu para sahabat itu diperintahkan oleh Nabi, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annastashrifal aina wal udhuna. Jadi dulu sahabat Nabi itu diperintah oleh Nabi untuk memeriksa hewan kurban, meriksa matanya apakah buta atau tidak, juling atau tidak, meriksa telinganya robek atau tidak. Kemudian wa alla nudhhiya bil muqabalati wala mudabaratin, bi muqabalatin wala mudabaratin wala syarqa'a wala kharqa'. Coba dibaca hadisnya, itu ada di brosur tadi, halaman 10 itu kalau tidak salah, halaman 10 di bagian tengah. An aliyin qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal aina wal udhuna wa an la nudhhiya bi muqabalatin wala mudabaratin wala syarqa'a wala kharqa'a. Rawahu Tirmidzi. Dari Ali ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kami supaya memeriksa mata dan telinga, dan supaya kami tidak berkurban dengan binatang yang telinganya sobek dari bagian muka, yang telinganya sobek dari bagian belakang, yang telinganya sobek dari ujungnya, dan yang berlubang di tengahnya.
Nah, itu para sahabat diperintah oleh Rasulullah untuk ngecek, meriksa dengan baik hewan kurbannya. Jangan-jangan nanti ada hewan kurban yang matanya juling atau buta, atau telinganya robek, baik robek dari depan maupun dari belakang, atau dari ujung, atau lubang telinganya, maka perlu dicek. Ini menjadi kewajiban yang pertama, panitia di cabang dulu sebelum dikirim ke tempat penyembelian. Nah, nanti ketika sudah dikirim ke tempat penyembelian, panitia yang ada di pusat itu juga wajib ngecek. Jangan-jangan pas dikirim ada yang tanduknya patah, mungkin karena diworke begitu, kemudian berkelai, mungkin ada yang tanduknya patah dan lain sebagainya. Maka yang di pusat pun juga punya kewajiban yang sama, ngecek. Nah, nanti ketika menunggu untuk disembelih, maka yang di pusat harus disiapkan betul. Jadi dijaga betul hewan-hewan kurban itu, jangan sampai terluka. Jangan sampai terluka, karena nanti kalau luka, cacat, sakit, maka tidak sah untuk dijadikan kurban. Nah, kewajibannya menjaga, memeriksa dan menjaga. Nah, ini para penjual kan ada ini banyak warga MTA yang juga menjual hewan kurban. Maka jangan hanya asal menjual, hanya pengen untungnya saja. Jadi menjual hewan kurban harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Artinya hewannya sah untuk berkorban. Kalau ternyata ada cacat, ya jangan ditutup-tutupi, jangan disembunyikan. Ya, gara-gara mengejar untung duniawi lantas menabrak larangan agama, melanggar aturan agama. Ada cacat di telinga, disembunyikan. Ada matanya juling, dia tahu, namun pembelinya, panitia tidak tahu, tapi penjualnya tahu, ya katakan ini juling. Begitu. Lah, terkait dengan hadis yang panjenengan sebutkan tadi, hadis itu dhaif. Karena di dalam sanad hadis tersebut ada perawi bernama Jabir Al-Ju'fi. Ya, Jabir Al-Ju'fi ini ia dhaif, dia lemah. Di samping itu dalam hadis tersebut juga ada perawi namanya Muhammad bin Qaradah. Ia majhul. Majhul itu tidak dikenal. Maka di hadis Nabi yang disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat, dalam hal ini Abu Sa'id Al-Khudri, membeli kabshan udhahi bihi, seekor domba jantan yang besar untuk dikorbankan, untuk berkorban. Kemudian fa'adad dhi'bu fa'akhadhal al-yata. Namun sebelum itu disembelih, ada serigala yang menyerang kabesnya itu, dombanya itu, dengan taringnya. Kemudian terluka. Qala fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala dhahi bihi. Lantas Abu Sa'id Al-Khudri menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Jawab Nabi, berkorbanlah dengannya. Zahir hadisnya mengatakan demikian, namun setelah diteliti hadis ini dhaif. Karena dalam sanadnya ada perawi bernama Jabir Al-Ju'fi. Ia dilemahkan atau dikatakan lemah, dhaif oleh ahlul hadis, oleh muhaddisun. Dan di samping itu dalam sanad hadis ini ada seorang perawi yang bernama Muhammad bin Qaradah. Ia majhul, tidak dikenal di kalangan ahlul hadis. Ya, ada lagi. Pada brosur Ahad pagi tentang kurban, yakni pada keutamaan kurban, halaman 2 hadis 1 dan kedua derajatnya dhaif. Apakah masih dapat digunakan untuk dalil menjelaskan fadilah kurban?
An Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Rawahu Ibnu Majah dhaif fi isnadihi Abul Musanna wa ismuhu Sulaiman bin Yazid. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal anak Adam pada hari nahar yakni Idul Adha yang paling disukai Allah azza wa jalla selain daripada menyembelih kurban. Kurban itu akan datang kepada orang-orang yang melakukannya pada hari kiamat seperti semula, yaitu lengkap dengan anggotanya, tanduk, kuku dan bulunya. Darah kurban itu lebih dahulu jatuh ke suatu tempat yang disediakan Allah azza wa jalla sebelum jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu, berkurbanlah kalian dengan senang hati. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1045 nomor 3126 dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abul Musanna yang nama aslinya Sulaiman bin Yazid. Kemudian hadis yang kedua, an Zaid bin Arqama qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ma hadhil adhahi qala sunnatu abikum Ibrahim qalu famalana fiha ya Rasulullah qala bikulli sya'aratin hasanatun qalu fasufu ya Rasulullah qala bikulli sya'aratin minas sufi hasanatun. Rawahu Ibnu Majah. Dari Zaid bin Arqam ia berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, apakah udhiyah itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sunnah ayahmu Ibrahim. Mereka bertanya, apa yang kita peroleh dari udhiyah itu ya Rasulullah? Jawab beliau, pada tiap-tiap helai bulunya kita peroleh satu kebaikan. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana dengan bulu domba ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada tiap-tiap helai bulu domba kita peroleh satu kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1045 nomor 3127 dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abu Dawud yang nama aslinya Nufai bin Al-Haris, ia matruk, tertuduh memalsu hadis, dan Aizullah ia dhaif. Yang ditanyakan apa? Apakah hadis ini masih bisa dipakai untuk fadilah atau keutamaan kurban? Ya, kalau hadis dhaif itu hadis yang diyakini bukan berasal dari Nabi. Maka kalau itu hadis dhaif tentu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah karena itu bukan dari Nabi. Adapun terkait dengan kurban yang bisa kita jadikan hujjah sebagai dalil adalah ayat Allah dalam Quran surah Al-Hajj itu ayat 37. Nah, terkait dengan hadis-hadis ini, kenapa dicantumkan dalam brosur ini, dijelaskan dengan gamblang bahwa hadis ini dhaif, kan disebutkan bahwa fadilah-fadilah terkait dengan kurban itu banyak diterangkan dalam hadis-hadis yang dhaif. Hadis dhaif tentu bukan dari Nabi. Nah, adapun dicantumkan dalam brosur ini biar kita mengetahui bahwa hadis tersebut adalah dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Yang terkait dengan kurban ini keutamaannya tentu bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Hajj itu ayat 37, coba dibaca. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha
walakin yanaluhut taqwa minkum. Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, esensi atau tujuan dari disyariatkannya kurban, kita berkorban itu bukan di dagingnya, bukan di darahnya, bukan, namun di ketakwaannya, ketakwaan kita kepada Allah. Nah, kalau ada orang Islam mampu, orang yang beriman mampu untuk berkorban, kemudian dia berkorban, hakikatnya yang sampai kepada Allah itu bukan darah sembelihannya, bukan dagingnya, namun apa yang sampai kepada Allah? Takwanya kepada Allah. Jadi takwanya, karena kita diperintahkan oleh Allah. Bukankah korban itu sendiri artinya adalah usaha dari seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah dengan cara menyembelih hewan korban sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Maka kalau ada seorang mukmin berkorban, hakikatnya dia sedang berusaha untuk meraih derajat ketakwaan kepada Allah. Nah, ini keutamaan yang akan diperoleh oleh seorang yang berkorban. Kalau dia berkorban ikhlas lillahi ta'ala betul, maka janji Allah dalam ayat ini, derajat ketakwaan akan diperoleh oleh hamba yang berkorban karena Allah, bukan karena yang lainnya. Nah, keutamaan takwa ini adalah yang paling utama, yang paling tinggi, karena hamba Allah yang bertakwa dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya, uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka ini keutamaan orang yang berkorban. Berkorban, menyisihkan hartanya untuk membeli hewan korban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah agar menjadi pribadi yang bertakwa. Keutamaan yang akan diperoleh, dia akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Adapun hadis-hadis yang disebutkan tadi, yang ditanyakan tadi itu dhaif. Karena dhaif berarti itu bukan dari Nabi. Meski isinya tentang fadilah-fadilah kurban, keutamaan-keutamaan kurban, dalam hadis tadi salah satunya disebutkan bahwa orang yang berkorban, korbannya nanti pada hari kiamat akan seperti semula lagi, dia akan utuh dengan tanduknya, dengan kukunya, bikuruniha wa adlafiha wa asy'ariha, dan dengan bulunya. Nah, meski keutamaannya luar biasa disebutkan dalam hadis itu, fi kulli sya'ratin hasanah, di setiap helai bulunya ada kebaikan. Namun hadis itu dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Berikutnya, mohon penjelasan Ustadz. Yang pertama, apakah hewan yang sanglir sejak lahir, apakah termasuk cacat? Kemudian bagaimana hukumnya kalau seekor hewan yang dipotong nggak segera mati karena mungkin ada urat besar leher sebelah belum putus, kemudian karena terlalu lama ditunggu nggak mati-mati, lalu disembelih lagi karena kasihan takut merasakan sakit yang lama. Apakah penyembelihan kurban ini sah, Ustaz?
dan kalau ada dalilnya mohon disertakan dalilnya. Atas penjelasannya saya ucapkan jazakumullah khairan. Sangklir itu apa tuh Ustaz? Jadi testisnya itu hanya ada satu, biasanya kan ada dua buah zakarnya. Oh, sangklir itu Ya. sejak lahir. Apakah Ya, hewan sejak yang lahir. sangklir sejak lahir apakah termasuk cacat? Ya, itu cacat sejak lahir. Kan normalnya ada berapa? Ada dua. Maka ketika lahir sangklir hanya satu, yaitu ya cacat. Itu cacat dan cacatnya nyata kan itu. Sedangkan dalam hadis Nabi tidak boleh berkorban dengan hewan korban yang cacatnya nyata. Berarti itu cacat. Maka tentu tidak boleh dijadikan hewan korban. Cari yang lain ya, yang sehat, yang tidak cacat, yang normal. Dan yang kedua, bagaimana hukumnya kalau seekor hewan yang dipotong tidak segera mati, kemudian setelah itu disembelih lagi, apakah sembelihannya sah? Maka perlu diperhatikan, Nabi itu sudah memberikan contoh bahwa Nabi perintahkan kepada kita, wa idza dzabahtum fa ahsinu adzabaha wal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dzabihatahu. Maka ini betul-betul diperhatikan. Jadi jika kamu menyembelih, maka fa ahsinu adzabaha, perbaguslah sembeliannya. Coba dibaca hadisnya Ustaz. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dzabahtum fa ahsinu dzabaha fal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dzabihatahu. Dari halaman 7. An Saddad ibn Ausin qala sintani hafiztuhuma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza zabahtum fa ahsinuz zabha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Rawahu Muslim. Dari Saddad bin Aus, ia berkata, dua hal yang aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan baik, dan apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Hendaklah seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan mempermudah kematian binatang sembeliannya. Nah, ini yang diajarkan Nabi kepada kita. Wa idza dzabahtum fa ahsinuz dzabaha. Dan jika kamu menyembelih, maka perbaguslah sembelihanmu. Salah satu cara memperbagus sembelihan bagaimana? Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Ini salah satu caranya untuk memperbagus sembelihan kita. Hendaknya kita menajamkan pisau yang akan kita gunakan untuk menyembelih setajam-tajamnya. Maka dicek dulu, cek dulu pisaunya yang tajam. Kalau belum tajam, diasah, ya, diungkal, sebagaimana yang Nabi kita perintahkan, ya, ketika memerintahkan istrinya untuk mengasah pisau dengan batu itu tujuannya apa? Agar pisaunya itu tajam, sehingga ketika digunakan untuk menyembelih, itu hewan korban bisa langsung mati. Nah ini bagaimana? Tidak mati-mati ya. Kalau nggak mati-mati disembelih lagi, berarti itu belum sempurna sembelihannya, belum sempurna. Fal yurih dzabihatahu, dengan pisau yang tajam maka kita akan mempermudah kematian hewan sembelihan. Nah berarti bisa jadi tadi sudah disembelih tapi nggak mati-mati, bisa jadi pisaunya kurang tajam sehingga ada urat leher yang belum putus.
urat besar leher sebelah yang belum putus. Jadi pisaunya bisa jadi belum mengena, atau sudah kena tapi belum cukup tajam. Maka dipastikan sebelum menyembelih, pastikan dicek pisaunya, usahakan tajam betul sehingga begitu digunakan makser itu ya langsung bisa memutus urat leher hewan sembelian. Nah, tadi ditunggu-tunggu nggak mati-mati karena terlalu lama ya, ditunggu-tunggu berarti panjenengan membiarkan hewan kurban itu terlalu lama tidak mati-mati, padahal perintah Nabi kita fal yurih dzabihatahu, maka permudahlah kematian hewan sembelian. Nah, kenapa tadi kok ditunggu lama? Tunggu lama, ditonton, dilihat, sehingga jadi tontonan orang banyak. Ya, kasihan. Maka ikuti apa yang menjadi aturan Nabi kita. Kalau ternyata memang diketahui sejak awal urat leher ada yang belum putus, maka segera disembelih lagi sampai urat leher tersebut putus. Malah jangan jadi tontonan, malah ditunggu agak lama lagi tadi. Terlalu lama ditunggu nggak mati-mati. Lalu disembelih lagi karena kasihan takut merasakan sakit yang lama. Lawang tadi sudah panjenengan biarkan. Kok kasihan? Panjenengan sudah membiarkan menunggu lama, nggak mati-mati, dan tahu panjenengan perso urat leher sebelah ada yang belum putus, namun tidak segera disembelih lagi, tidak disempurnakan sembelihannya, malah ditunggu. Nah, nanti untuk kedepannya diusahakan betul-betul tajam pisaunya, dan setelah disembelih dicek itu adakah urat leher yang belum putus. Kalau memang belum putus, maka segera ya, sembelih lagi sampai putus, sehingga kita meringankan, memudahkan kematian hewan sembelian. Nah, bagaimana, apakah sah hewan sembelian kurbannya tadi? Insya Allah sah. Namun jangan diulangi lagi hal yang seperti itu. Jangan diulangi lagi. Kita berkasih sayang pada hewan sembelian, kepada binatang. Salah satu bentuk kasih sayang kita sembelih dengan pisau yang tajam sehingga memudahkan kematian binatang tersebut. Maka dicek betul, dipastikan betul. Jangan sampai hanya menjalankan rutinitas lantas kemudian menyembelih, namun alat yang digunakan untuk menyembelih itu ternyata tidak tajam, tidak cukup tajam. Maka itu jangan sampai dilakukan kembali. Terkait dengan kurbannya tadi insya Allah sah. Ya, ada lagi. Tadi terkait dengan hewan yang sanglir tadi, Ustaz. Ya. Itu Rasulullah di halaman 9 itu, Rasulullah pernah berkorban dengan 2 ekor kambing yang bagus dan yang dikebiri. Nah, sementara ketika dikebiri itu kan testisnya kan dibuang, berarti kan kambing itu tidak ada testisnya. Bagaimana dengan yang sanglir tadi cuma ada 1? Sanglir, ya, sanglir ya sejak lahir. Ya. Sejak lahir testisnya hanya 1. Testisnya hanya 1 sejak lahir, sedangkan Rasulullah pernah berkorban dengan kabsyaini amlahaini mauju apa itu? Maujuaini khosiyaini. Jadi pernah berkorban dengan 2 domba jantan yang besar, yang bagus dan dikebiri. Rasulullah pernah berkorban dengan domba yang seperti ini, jadi dikebiri. Dikebiri itu berarti dihilangkan testisnya. Dihilangkan testisnya ya, dikebiri itu testis ya, dihilangkan testisnya. Sedangkan sangklir dia lahir hanya punya 1 ya. Nah, kalau kita merujuk pada hadis Nabi ini, yang memang beliau disebutkan di situ dalam hadis yang sahih pernah berkorban dengan domba yang dikebiri, maka kami ralat ya, sangklir dia cacat sejak lahir, memang cacat,
ya, karena testisnya hanya punya satu, dia cacat sejak lahir. Sedangkan Nabi pernah berkorban dengan domba yang dikebiri, artinya dihilangkan semuanya. Dikebiri, dimandulkan berarti kan, dikebiri lah. Bagaimana itu? Maka kalau merujuk pada hadis Nabi yang ada di halaman 9 itu, maka mohon maaf kami ralat sangklir, berarti itu sah untuk dijadikan hewan kurban. Namun demikian usahakan cari dulu ya, cari dulu yang memang yang normal, cari dulu, diusahakan. Kalau memang tidak ada, adanya hanya itu, ya monggo silahkan berkorban dengan domba atau kambing yang sangklir tadi, yang cacat sejak lahir karena testisnya hanya satu, dengan merujuk pada hadis Nabi ini yang pernah berkorban dengan domba yang dikebiri. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Maka ada lagi. Berikutnya mau tanya Ustadz, kalau menyembelih hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal itu apa ada tuntunannya? Saya belum tahu ya, kami belum mengetahui menyembelih hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal apakah ada tuntunannya. Sependek yang sudah kami ketahui, kami belum mengetahui tuntunan terkait dengan hal tersebut. Yang kami tahu bahwa setiap anak Adam yang sudah meninggal maka semuanya terputus amalannya kecuali 3 hal. Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasah. Jika seorang manusia itu meninggal, maka seluruh amalannya itu sudah terputus, termasuk berkorban tadi. Itu sudah terputus, illa min salasah, kecuali 3 hal. Illa min sodaqatin jariyah, jadi sedekah jariyah yang belum terputus itu salah satunya sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, awaladin soleh yad'ulah, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, mendoakannya. Itu amalan anak Adam yang sudah meninggal, 3 hal itu. Yang lainnya sudah terputus, termasuk berkorban, kemudian sholatnya, dan semua amalannya sudah terputus. Maka terkait dengan pertanyaan panjenengan, apakah ada tuntunan berkorban atas nama orang yang sudah meninggal? Nah, sependek yang kami ketahui, maka kami belum mendapati riwayat atau tuntunan korban untuk orang yang sudah meninggal, karena korban itu tuntunannya bagi orang yang masih hidup. Bukankah Nabi kita ketika menyembelih hewan korban beliau mengucapkan Bismillahi wallahu akbar, hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati, kan begitu. Hadza anni, hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, bismillahi wallahu akbar. Setelah Nabi mengucap asma Allah kemudian bertakbir, beliau lantas juga mengucapkan hadza min Muhammad, ini dari Muhammad, artinya Nabi Muhammad masih hidup itu. Kemudian wa ali Muhammad, untuk keluarganya Nabi Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya Nabi Muhammad. Nah, artinya dari sini bisa kita tarik pelajaran, kita tarik ibrah bahwa yang namanya korban itu untuk orang yang masih hidup. Adapun di atas namakan orang yang sudah meninggal, merujuk pada hadis Nabi tadi bahwa seluruh amalan anak Adam apabila dia sudah meninggal maka akan terputus semuanya kecuali 3 hal. Oleh karenanya kami belum mengetahui riwayat atau hadis korban
mengatasnamakan orang yang sudah meninggal. Ya udah, kita saling menghormati. Memang ada sebagian di antara orang Islam yang memahami kebolehan berkorban diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, maka kita saling menghormati, saling menghargai, tidak perlu saling salah menyalahkan dan tidak perlu saling merasa yang paling benar. Ada lagi. Mohon penjelasan tentang hadis yang menerangkan tidak boleh mencukur rambut dan memotong kuku bagi yang berkorban. Itu hadisnya sahih apa dhaif? Coba dibaca hadisnya. Ya, halaman 12. An Ummi Salamata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Rawahu Muslim. Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah dan seseorang di antara kalian ingin berkorban, maka hendaklah ia menahan rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1565 nomor 41. Hadis itu sahih ya. Hadisnya sahih. Dalam hadis itu Nabi kita bersabda, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila kamu melihat hilal Dzulhijjah, berarti hari ini kita sudah masuk kan ini hilal Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan jika ada salah seorang di antara kalian ingin berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaknya dia menahan untuk tidak memotong kukunya dan untuk tidak mencukur rambutnya. Hadis ini sahih. Namun apakah tatkala seorang yang berkorban kemudian dia masuk di bulan Dzulhijjah, lantas kemudian dia mencukur rambut atau memotong kukunya lantas berdosa? Insya Allah tidak, korbannya saja sunnah muakkadah, tidak wajib. Korban, kita berkorban, hewan yang kita korbankan itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah, apalagi memotong kuku, memotong rambut. Maka bagi yang ingin mendapatkan sunnah sesuai dari tuntunan Rasulullah, bagi yang ingin berkorban, hendaknya memang lebih baik dia menahan kuku dan rambutnya. Lah bagaimana? Maka sebelum masuk bulan Dzulhijjah dan panjenengan punya keinginan untuk berkorban, maka kalau rambut sudah panjang, kuku sudah panjang, ya sebelum masuk bulan Dzulhijjah dipotong dulu. Mungkin di akhir bulan Dzulqa'dah itu dipotong dulu, rambut dirapikan, kuku dipotong. Nah setelah itu mulai masuk bulan Dzulhijjah, panjenengan pengen berkorban, sudah ya, selama hewan belum disembelih ya sudah, tahan rambutnya, tahan kukunya agar mendapatkan keutamaan ini. Namun jika memang harus memotong rambut, memotong kuku di bulan Dzulhijjah dan panjenengan berkorban, itu insya Allah tidak mengapa, pahala korban tetap didapat. Dan tidak dosa memotong rambut, memotong kuku di bulan Dzulhijjah dan panjenengan berkorban, itu tidak dosa. Namun tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi yang sahih ini. Ya, ada lagi. Mohon tausiah, apakah daging kurban boleh diawetkan dalam bentuk kornet sehingga lebih awet atau tahan lama dan bisa dikirimkan untuk tempat yang jauh dan yang lebih membutuhkan? Ini kan teknis ya. Kalau dulu di zaman Nabi dan zaman sahabat teknologi belum semaju ini, dulu itu daging korban itu biar awet itu didendeng kan. Didendeng, jadi dicacah-cacah, diiris-iris, kemudian dijemur di bawah terik matahari biar kering, biar awet untuk jangka waktu yang lama. Maka
tanggal 11, 12, 13 itu dinamakan hari tasyrik. Ya, hari tasyrik itu bentuk masdar dari kata syarroko. Syarroko itu mendendeng. Jadi mendendeng itu menjemur daging kurban di bawah terik matahari biar kering, biar awet, sehingga tidak mudah busuk. Maka itu disebut hari menjemur, hari mendendeng itu disebut hari tasyrik. Nah, ini masalah teknis. Kalau dikirim ke tempat yang jauh misalkan butuh waktu lama sehingga dikhawatirkan di tengah perjalanan lantas membusuk, kemudian diawetkan. Kalau dulu didendeng, lah sekarang ini bisa dimasukkan ke dalam freezer. Atau kalau untuk dikirim ke tempat yang lebih jauh, freezer tidak memungkinkan, maka diawetkan menjadi kornet biar awet. Apakah sah? Insya Allah sah. Yang tidak boleh hewan kurban dijual, jangan bentuk kornet kirim terus dijual, lah itu yang tidak boleh. Ini hanya masalah teknis saja, masalah teknis pengawetan. Kalau dulu didendeng zaman Nabi dan sahabat, dijemur di bawah terik matahari. Lah sekarang untuk mengawetkan banyak caranya, tidak hanya dijemur di bawah terik matahari saja. Ya, bisa dimasukkan ke dalam freezer. Kalau memang freezer tidak memungkinkan karena jauhnya jarak kirim, maka bisa salah satu bentuknya dijadikan kornet tadi, kemudian dikirim ke tempat tujuan. Insya Allah sah. Ada lagi? Dari hadis halaman 2, dari Aisyah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amal anak Adam pada hari Nahr atau Idul Adha yang paling disukai Allah Azza wa Jalla selain daripada menyembelih kurban. Kurban itu akan datang kepada orang-orang yang melakukannya pada hari kiamat seperti semula, yaitu lengkap dengan anggotanya, tanduk, kuku, dan bulunya. Darah kurban itu lebih dahulu jatuh ke suatu tempat yang disediakan Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu berkurbanlah kalian dengan senang hati. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1045 nomor 3126, dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abul Musanna yang nama aslinya Sulaiman bin Yazid. Hadis ini mohon dijelaskan. Ya, ini hadisnya dhaif. Disebutkan bahwa hewan kurban yang disembelih pada hari kiamat nanti, ia akan datang kepada yang melakukan, artinya kepada orang yang berkorban pada hari kiamat seperti semula, lengkap dengan tanduknya, dengan kukunya, dan juga dengan bulunya. Artinya apa? Hewan kurban itu, kalau panjenengan perhatikan, sebelum disembelih kan ada yang punya tanduk, ada kukunya, dan ada pula bulunya. Lah setelah disembelih, semuanya itu akan musnah, akan hilang. Tanduknya menjadi tidak ada, bulunya juga tidak ada, kemudian kukunya juga tidak ada. Lah nanti pada hari kiamat semuanya itu akan datang kepada pekurban lengkap dengan tanduk, dengan bulu, dengan kuku sebagai sebuah kebaikan. Sebagai sebuah kebaikan. Nah, di dalam hadis dhaif yang lain juga disebutkan fi kulli sya'ratin hasanah. Dalam setiap bulu itu ada kebaikan. Jadi dia akan menjadi saksi. Jadi tanduk, bulu, kuku pada hari kiamat nanti dia akan menjadi saksi bagi si pekurban. Jadi datang sebagai kebaikan, sebagai saksi bahwa yang bersangkutan telah menunaikan satu kebaikan, yaitu berkorban. Kemudian tatkala disembelih, darah itu kan mengalir. Lah sebelum darah itu menyentuh tanah, maka menurut hadis dhaif ini, darah itu sudah sampai pada satu tempat yang disediakan oleh Allah. Maksudnya bagaimana? Jadi
Darah itu ketika disembelih sebelum menyentuh tanah dia sudah sampai pada Allah, ketakwaannya sudah sampai kepada Allah sebelum darah itu jatuh menyentuh tanah. Ini maksud dari hadis ini. Namun perlu diketahui hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah apakah ketakwaan kita ini sudah sampai lebih cepat daripada darah sebelum menyentuh tanah atau bukan. Itu yang Maha mengetahui Allah. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah meski hadis ini berbunyi bahwa darah yang mengalir sebelum dia sampai menyentuh tanah, menetes di atas tanah, dia sudah sampai dulu di satu tempat yang sudah disediakan oleh Allah. Maksudnya ketakwaannya sudah sampai dulu kepada Allah sebelum darah itu jatuh di atas tanah. Lah, masalah takwa itu yang mengetahui Allah. Asal kita lakukan sesuai apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul, maka derajat ketakwaan bisa kita capai, bisa kita raih. Perkara sampainya apakah sebelum darah korban itu jatuh ke tanah atau belum, itu sudah tidak perlu kita pikirkan. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan apa yang menjadi perintah Allah secara maksimal. Hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil. Ya, ada lagi. Apakah jika ada orang berhutang di bank lalu uangnya dibuat untuk korban, apakah dibenarkan dalam agama? Korban itu satu perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah, dituntunkan oleh Rasulullah. Kalau Allah dan Rasulullah memerintahkan satu perbuatan, itu isinya pasti kebaikan. Ya, tentu karena Allah perintahkan kebaikan, Allah itu maha baik. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Kecuali yang baik-baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik. Allah tidak akan menerima apapun itu kecuali hal yang baik-baik, termasuk korban. Untuk berkorban, maka uang untuk membeli hewan korban itu tentu harus halal perolehannya, harus baik cara perolehannya. Kalau hutang di bank kemudian untuk buat korban, apakah dibenarkan dalam agama? Lah, dilihat dulu. Hutang di bank, banknya ternyata melakukan transaksi ribawi, maka tentu tidak dibenarkan. Panjenengan pinjam uang di bank, maksudnya baik, maksudnya untuk berkorban. Namun pinjam di bank yang memang di situ melakukan transaksi ribawi, maka uang yang panjenengan dapat itu tidak thayyib, tidak baik, tidak halal. Uang yang tidak halal, maka korbannya juga tidak akan diterima oleh Allah. Karena uang itu panjenengan pinjam dari tempat yang di situ memang sudah diketahui melakukan transaksi ribawi. Maka uang yang digunakan untuk membeli hewan korban itu juga tidak sah, tidak dibenarkan. Tentu korbannya tidak akan diterima oleh Allah, karena Allah maha baik, hanya menerima yang baik-baik. Dan Allah juga perintahkan kepada kita, fakulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah kamu sekalian apa yang ada di muka bumi ini dengan cara halal lagi thayyib. Halal zatnya, hewan korbannya halal, zatnya halal, dimakan halal, namun cara pemerolehannya tidak thayyib. Maka derajat ketakwaan dari berkorban juga tidak akan didapat, tidak akan diperoleh,
justru dengan kita terlibat dalam transaksi ribawi, justru dosa yang akan kita peroleh. Maka kurban ini bagi yang mampu. Kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Dipaksakan dengan cara ngutang di tempat ribawi hanya untuk berkorban. Niatnya baik untuk beribadah nusuk, namun ternyata uang yang dihasilkan tidak dengan cara yang thayyib. Niatnya baik untuk menunaikan perintah Allah, ibadah haji, namun uang hasil hajinya itu dihasilkan dari korupsi. Apakah hajinya kira-kira mabrur? Tentu tidak, karena haji yang semacam itu tidak akan diterima oleh Allah. Hajinya baik, namun uangnya itu cara perolehannya yang tidak baik, dengan cara haram, cara yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulullah. Sekalipun baik digunakan untuk ibadah haji, namun hajinya tentu tidak akan menjadi haji mabrur, tidak akan diterima oleh Allah. Karena Allah Maha Baik, hanya akan menerima yang baik-baik. Terkait dengan kurban harus baik zatnya, baik uang yang mau digunakan untuk membeli hewan kurban. Tidak boleh uang dari hasil mencuri, uang dari hasil korupsi, itu tidak boleh. Uang dari minjam atau ngutang di tempat-tempat ribawi, pengennya melaksanakan ketaatan kepada Allah, namun cara perolehan uangnya justru melanggar aturan Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah. Yang kita dapat justru malah dosa karena terlibat dalam transaksi ribawi. Ya, ada lagi. Untuk kurban kambing diganti sapi secara gabungan. Saya ditanya dalilnya yang mana yang dipakai. Perintah kambing kok ada yang kurbannya sapi. Maksudnya gimana ini? Ini kemungkinan permasalahannya begini. Misalnya ada orang berkurban kambing, tetapi dia menyetorkan sejumlah uang, taruhlah misalnya 2 juta. Kemudian oleh panitia, orang yang setor sejumlah 7 orang tadi itu terus digabungkan, dibelikan sapi. Karena perbandingan antara 7 kambing dengan 1 ekor sapi itu, kalau panitia mengkalkulasi dagingnya lebih banyak yang sapi. Nah, yang seperti ini bagaimana? Atau masalah yang kedua bisa jadi ada orang yang sudah urunan sapi, misalnya baru dapat 4 orang, kemudian kurang 3, nah, kemudian terus ada orang yang kurban kambing tadi, uangnya terus digabungkan, yang 3 tadi digabungkan untuk dibelikan sapi. Nah, yang seperti ini bagaimana? Jelimet sekali tuh Ustaz. Yang mudah-mudah saya coba dibaca dalilnya itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, kana rajul yudhhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Kemudian ada lagi hadis ishtarakna fil baqarati sab'atun wa fil ba'iri asyratun, itu pernah di halaman 8 itu. Anu Marotta bani Abdillahi qala sami'tu Atha abna Yasarin yaqul sa'altu Aba Ayyuba kaifa kanatid dhuhaya ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala kana ar-rajulu yudhhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna hatta tabahan nasu fasarat kama tara, rawahu Tirmidzi. Dari Umarah bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Atha bin Yasar, dia berkata, saya bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimanakah udhiyah yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab, seorang laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing untuknya dan untuk ahli baitnya atau rumah tangganya. Nah, ini toh kadar ukurannya, 1 kambing itu untuk dirinya dan
anggota keluarganya, satu kambing ya. Tidak boleh satu kambing untuk 2 orang, itu tidak boleh. Urunan 2 orang membeli satu kambing untuk berkorban, itu tidak ada tuntunannya. Satu kambing karena rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Satu kambing ya 1 orang. Jadi 1 orang itu beli satu kambing untuk dikorbankan, untuk korban bagi dirinya dan bagi anggota keluarganya. Terus lalu mereka makan dagingnya dan memberi makan kepada orang lain, sehingga orang-orang bermegah-megah dengan kurban itu, sehingga menjadi seperti apa yang engkau saksikan sekarang ini. Nah, fayakulun wa yut'imun. Nah, dari satu kambing ini tadi, mereka jadi orang yang korban dan anggota keluarganya makan dari hewan korban itu. Selain itu, selain dimakan sepertiganya dalam hadis yang lain, sepertiga yang lain itu digunakan untuk memberi makan orang lain. Ini satu kambing 1 orang. Kemudian hadis bawahnya itu An Jabir bin Abdullah qol naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, kami menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor lembu untuk 7 orang. Terus bawahnya biar lengkap sekalian. An Ibnu Abbas qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadarul adha fashtarakna fil baqarati sab'atun wa fil ba'iri asyratun, rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, dulu kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba hari raya Idul Adha, maka kami menyembelih kurban seekor lembu untuk 7 orang dan seekor unta ba'ir untuk 10 orang. Nah, ini sudah sangat jelas, sangat mudah. Dari 3 hadis tadi, kadar hewan kurban itu 1 kambing 1 orang. Jadi 1 orang itu beli 1 kambing, lebih juga boleh. Selama itu kambing, domba tidak boleh urunan. Mau beli 2 sebagaimana Nabi berkorban dengan 2 domba jantan yang bertanduk yang besar, mau beli 3, mau beli 4, selama itu domba atau kambing, maka peraturannya, tuntunannya 1 orang. Kalau kemudian itu badanah atau unta, itu bisa 7, urunan 7 orang, 7 sampai 10. Nah, menurut 2 hadis tadi. Jadi pernah sahabat itu urunan badanah, yaitu unta, itu 7 unta. Namun di hadis yang lain disebutkan wafil ba'iri asyarah. Nah, di unta, korban unta itu urunan 10 orang, sehingga dari 2 hadis itu bisa diambil pemahaman kalau mau korban unta bisa dilakukan minimal 7 orang, maksimal 10 orang. Kalau mau korban lembu atau sapi itu maksimal 7 orang, tidak boleh lebih dari 7 orang. Nah, itu sudah mudah, jelas, gamblang. Lah tadi yang ditanyakan apa? Jadi begini masalahnya, memang sudah ada pekorban sejumlah 7 orang ini semuanya, tapi niatnya, akadnya diserahkan ke panitia itu adalah nanti saya kurban kambing 7 orang oleh panitia. Ini ada kebijakan dari panitia, 7 ini karena berupa uang, kemudian terus dibelikan sapi. Nah, yang seperti ini diperbolehkan apa tidak? Kemudian yang kedua tadi, mungkin masalahnya bisa jadi dari orang yang berkorban sapi kan untuk 7 orang, ternyata baru terkumpul 4 orang.
kan untuk 7 berarti kan kurang 3. Nah yang 3 ini diambilkan dari pekurban yang niatnya memang kurban kambing, kemudian digabungkan menjadi 7 terus dibelikan sapi. Nah yang seperti ini diperbolehkan tidak? Ya harus disampaikan kepada pekurbannya. Kalau tadi misalkan ada orang yang memang sudah niat untuk korban kambing dalam wujud uang, dititipkan ke panitia kambing 7, namun oleh panitia ini 7 ini bisa dibelikan sapi. Lah panitia jangan membelikan dulu sapi sebelum menyampaikan kepada pekurbannya, karena amanahnya tadi, amanahnya adalah dititipkan untuk korban kambing 7 orang, untuk korban kambing. Amanahnya itu sejak awal akadnya begitu. Maka kalau panitia ingin mengganti dengan sapi, maka harus memberitahu pekurbannya tadi. Karena ini masalah ibadah. Masalah ibadah tidak bisa kita utak-atik sendiri. Tuntunannya begini, sudah jelas, mudah, gamblang. Kalau memang ada amanah dari pekurban, akad awalnya kambing, namun setelah dilihat, oh ini 7, bisa untuk dibelikan sapi sehingga dagingnya lebih banyak, maka panitia memberitahu di antara para pekurban tadi siapa yang berkenan untuk urunan sapi, maka dikomunikasikan dulu dengan pekurbannya, karena amanahnya kambing. Nah bisa jadi pekurban tidak doyan daging kambing, daging sapi, bisa jadi begitu. Mungkin dirinya dan keluarganya tidak terlalu suka dengan daging sapi, makanya ketika korban, dia korban kambing, maka dikomunikasikan. Nah setelah dikomunikasikan, bisa jadi pula pekorban tadi menyetujui untuk diganti dengan sapi, namun pekorbannya tetap minta, wis sapi rapopo ning aku tetap nek iso bagianku saya diberi daging kambing. Nah itu juga bisa. Namun sebelum itu dilakukan, hendaknya dikomunikasikan, karena amanahnya awalnya adalah kambing. Kalau setelah dikomunikasikan pekorbannya rela dan ikhlas, monggo bisa dilaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, urunan 7 orang untuk beli sapi, namun baru dapat 4 orang, kurang 3, kemudian diambilkan dari kelebihan korban tadi. Mungkin kan ada yang urunan kemudian lebih, regane 10 juta, ini ada yang lebih 12 juta, urunannya lebih, sehingga yang 2 juta diambil untuk genepi sing 4 biar jadi 7 tadi. Lah kalau itu dilakukan, lah itu atas nama siapa yang korban? Atas nama siapa yang korban itu tadi? Yang sing genepi itu loh, sing genepi itu bagaimana? Karena tadi baru dapat 4, uangnya kurang, karena 4 orang sehingga tidak bisa untuk membeli sapi, sehingga butuh 3 orang lagi untuk sapi itu terbeli. Nah setelah mencari-cari siapa yang mau korban sapi lagi untuk genapi yang 4 ini, qadarullah sampai akhir tidak dapat. Kalau ini hanya 4, sapinya tidak terbeli karena kurang uangnya. Mencari sampai akhir tidak dapat, tambahan 3 itu tidak dapat. Lantas bagaimana? Lah ini ada yang dari awal korban kambing, tapi tidak setor kambing, namun dia setor uang, memberi amanah kepada panitia untuk dibelikan kambing. Lah kemudian untuk menggenapi 4 ini sapi tadi, diambilkan dari yang amanahnya kambing tadi.
diambillah 3, karena sapi tidak boleh lebih dari 7, diambillah 3. Nah, karena kurangnya sedikit dari 3 itu tadi diambil kemudian menjadi cukup untuk dibelikan sapi. Nah, itu bagaimana? Lah, terkait dengan hal tersebut panitia harus meminta ridho dari pekurban tadi, meminta keikhlasannya. Maka bisa secara teknis di awal disampaikan dulu kepada warganya, teknis-teknisnya disampaikan. Ini nanti kalau ternyata sapinya hanya ada 3 atau 4 yang iuran, kemudian dagingnya kan lebih banyak sapi, maka minta keridhoannya nanti yang korban kambing nanti kami gabungkan untuk jadi ikut rombongan korban sapi. Maka sebelumnya kami mohon keikhlasannya, karena bisa jadi panitia tidak mengetahui itu uangnya siapa, dari siapa kan begitu, karena saking banyaknya yang titip. Maka sejak awal disampaikan, toh dalam iuran korban sapi besaran nominalnya berapanya kan tidak harus sama, jumlahnya tidak harus sama. Misalkan harus 5 juta semua, kan tidak begitu. Boleh ada yang mampu 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 4 juta. Yang jelas yang penting dalam iuran kelompok korban sapi ini itu jumlahnya 7 orang. Adapun urunannya, iurannya tidak harus sama, tidak 5 jutaan semua, tidak. Lah makanya disampaikan di awal, meminta ridhonya kepada para pekorban itu, sehingga kita tidak menyalahi amanah. Kalau di awal disampaikan, atau kalau sudah terlanjur ya nanti di akhir disampaikan. Yang jelas panitia punya kewajiban untuk meminta ridho dari pekorban. Pemberitahuan disampaikan. Kalau memang ini 4 tidak cukup, namun kemudian yang awalnya korban kambing diambilkan 3 dari pekorban kambing ini untuk digabungkan ke 4 tadi sehingga cukup untuk membeli sapi, maka itu sah-sah saja, dengan catatan panitia harus ada pemberitahuan dan memohon ridho dari pekorban tadi. Karena bisa jadi ada juga pekorban yang tidak mau diganti sapi, namun banyak yang mau mungkin. Kenapa dia korbannya kambing? Karena iurannya, uangnya cukup untuk beli kambing. Sedangkan sapi saat ini mungkin 3 juta, sedangkan kambing 2 juta, dia hanya punya 2 juta sehingga hanya cukup untuk beli kambing. Maka dia tidak ikut iuran kelompok yang sapi tadi, karena sapi 3 juta. Kalau dipukul rata, maka dia korbannya kambing dititipkan kepada panitia. Lah ewadine kemudian di tengah perjalanan dari panitia, karena sapi dagingnya lebih banyak mungkin, maka untuk menggenapi yang 4 tadi, 4 orang, maka diambilkan dari pekorban yang awalnya uangnya hanya cukup untuk beli kambing tadi. Nah maka itu digamblokke, diikutkan yang 4, berarti kurang 3. Yang 3 diambilkan dari para pekorban kambing tadi, sehingga sapi menjadi terbeli. Lah apakah itu sah? Insya Allah sah, dengan catatan panitia harus meminta ridho dari pekorban-pekorban tadi. Maka secara teknis bisa disampaikan di awal, atau ketika tengah berlangsung sembelian, atau 4 hari itu, atau nanti di akhir. Jika di akhir setelah selesai bisa disampaikan mohon ridhonya. Nah, mungkin saja banyak yang mau karena cukupnya hanya kambing 2 juta, sedang sapi 3 juta. Loh ini kok diganti sapi? Nah itu mungkin banyak yang mau. Yang jelas ada pemberitahuan, toh di dalam iuran sapi itu tidak harus sama
jumlah nominal uangnya antar satu pekurban dengan pekurban yang lain harus 3 juta semua, kan tidak. Ada yang mungkin mampu 5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, yang jelas tidak boleh lebih dari 7 orang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Apa boleh kita yang menerima daging kurban, seandainya kita nggak makan daging itu karena mau ditukar dengan keperluan lain, apa boleh daging itu dijual? Maaf sebelumnya, karena kemarin ada pendapat lain boleh dijual. Sekali lagi Ustadz, minta maaf, mohon penjelasan, mungkin saat itu kurang paham waktu dijelaskan. Kami belum mengetahui dibolehkannya menjual daging kurban ataupun hadyu, yaitu denda dalam haji. Kami belum mengetahui diperbolehkannya untuk menjual daging-daging tersebut. Kalau kita merujuk kepada sabda Nabi kita pernah bersabda, la tabi'u luhumal hadyi wal adhahi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha wa in ut'imtum min lahmiha fakulu in syi'tum. Wah, dibaca itu. Brosur halaman 12, larangan menjual daging udhiyah. An Qatadah bin Nu'mani annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u luhumal hadyi wal adhahi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bi juludiha wa la tabi'uha wa in ut'imtum min lahmiha fakulu in syi'tum. Rawahu Ahmad. Dari Qatadah bin Nu'man bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjual daging-daging haji atau denda haji dan daging udhiyah atau kurban. Makanlah dan sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya, dan janganlah kalian menjualnya. Dan apabila kalian diberi dagingnya, maka makanlah jika kalian mau. Kulitnya saja itu tidak boleh dijual. Memperjualbelikan kulit dari hewan hadyu maupun hewan kurban itu saja dilarang oleh Nabi kita, apalagi menjual dagingnya. Kalau berdasar sabda Nabi ini, Nabi kita melarang la tabi'u luhumal hadyi, janganlah kalian menjual daging-daging hadyu. Hadyu itu adalah denda dalam haji, yang hewan yang harus disembelih. Wal adhahi, dan jangan pula kalian menjual daging-daging kurban. Fakulu, melainkan makanlah daging-daging tersebut. Fakulu wa tasaddaqu, dan sedekahkanlah daging-daging tersebut. Wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha, dan manfaatkanlah kulit-kulit dari hewan-hewan kurban tersebut. Wala tabi'uha, dan janganlah kalian menjualnya. In ut'imtum min lahmiha, jika kalian diberi makan dari dagingnya, fakulu in syi'tum, maka makanlah daging tersebut jika kamu menghendaki. Namun jika kamu tidak menginginkan daging tersebut diberi, namun tidak menginginkan, bukan berarti karena saya tidak suka lantas saya boleh menjual untuk ditukarkan dengan barang lain, kebutuhan lain. Nah, menurut hadis Nabi ini, la tabi'u, jangan kamu menjual belikan daging-daging kurban, bahkan kulitnya pun dilarang untuk diperjualbelikan. Lah kalau kita tidak doyan bagaimana? Tidak suka. Kalau tidak suka, kalau suka silakan makan. Fakulu in syi'tum. Kalau tidak suka maka tasaddaku, ya, sedekahkan daging-daging kurban tersebut.
Wala tabi'uha, jangan kamu jual. Maka sampai kapanpun, dalam kondisi apapun, kita dilarang oleh Nabi kita untuk menjual daging kurban. Kalau kita suka, kita makan. Kalau tidak suka, kita berikan kepada orang lain. Begitu, sehingga tidak boleh ditukar dengan kebutuhan yang lain. Jadi ditukar atau dijual, dapat uang, kemudian uang tersebut dibelikan kebutuhan lain. Maka kalau itu yang kita lakukan, kita sudah melanggar larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada lagi. Mengenai kurban arisan itu bagaimana hukumnya? Di dalam arisan tersebut sudah ada kesepakatan yang sudah ditulis di awal arisan. Salah satunya, jika yang ikut arisan meninggal, maka menjadi tanggung jawab ahli waris untuk meneruskan arisan tersebut. Apa boleh arisan kurban yang seperti itu, Ustaz? Arisan kurban ini gimana lagi nih? Biasanya kan mungkin ada beberapa kejadian di cabang-cabang karena dia tidak bisa kurban langsung dengan uang 2 juta. Ya. Kemudian dia nyicil sekian. Dan nanti biasanya kadang-kadang ada yang nanti untuk tahun ini jatahnya kamu yang bisa kurban, tahun berikutnya nanti orangnya gantian. Lah, untuk menentukan bahwa tahun ini kamu yang korban, tahun ini fulan yang korban, tahun ini fulan yang korban, itu berdasar apa? Kopioan atau bagaimana? Bisa jadi diundi atau kesepakatan, bisa jadi. Wah, aneh-aneh ini. Arisan korban. Makanya untuk mendapatkan jatah tahun ini, bahwa misalkan saya mendapat jatah korban tahun ini berdasar apa? Dikopiok begitu. Terus tahun berikutnya Ustadz Ghazali gitu, dikopiok begitu, diurutkan begitu. Pertama ya, korban ini bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak perlu memaksakan. Kemudian yang kedua, untuk bisa ikut berkorban, maka secara teknis, akalnya kan dipakai ini, arisan. Nah, untuk langsung tunai 2 juta tidak mampu, tapi nyicil mampu. Dengan cara bagaimana? Arisan. Arisan artinya itu hakikatnya menjadi hak saya tahun ini karena hasil kopioan tadi, sehingga saya diuruni gitu ya. Saya diuruni oleh anggota arisan yang lain, kemudian saya nyicil. Lah tahun depan fulan yang mendapatkan jatah arisan lagi berdasarkan undian, kemudian uang dari hasil mengumpulkan uang arisan korban ini. Nah ini bagaimana? Ya silahkan saja, insya Allah sah. Artinya saat ini kita cash tidak punya, namun itu ada arisan dipergilirkan, ibaratnya itu juga uang kita kan gitu. Ibaratnya uang kita, namun kita mampunya secara nyicil, artinya dibantu, dipinjemi dulu kan begitu. Berarti saya korban tahun ini 2 juta tidak mampu, maka oleh anggota arisan saya dipinjemi dulu 200 sehingga cukup 2 juta. Nah kemudian uang hasil kita pinjam itu dari anggota arisan tersebut, arisan korban, kita belikan hewan korban. Nah setelah itu kemudian setiap bulan atau setiap tahun mungkin kita mengembalikan uang pinjaman secara cicilan, kan begitu teknisnya itu. Artinya arisan itu secara tidak langsung kita dipinjemi uang tanpa riba untuk membeli hewan korban. Nah itu sah-sah saja, tidak ada masalah, kecuali
Kalau di situ kemudian harus ada ketentuan bahwa kamu bisa mendapatkan jatah lebih dulu, dengan catatan kamu harus menambah sekian untuk kas arisan. Nah, itu yang tidak boleh, karena ada kesepakatan, ada ketentuan. Tahun ini tidak perlu dikopiok, tidak perlu diundi, kamu bisa mendapatkan jatah tahun ini. Namun syaratnya kamu nambah 50.000, nambah 50.000 untuk mendapatkan, mengamankan jatahmu ini sebagai kas arisan. Nah, itu yang tidak boleh. Berarti di situ ada riba. Itu tidak dibenarkan oleh agama. Namun kalau hanya dipergilirkan, kita dipinjemi berdasarkan giliran nanti, nah, maka itu tidak mengapa, insya Allah sah. Hakikatnya kita diutangi. Lah kita nanti bayar utang tersebut secara nyicil setiap bulannya, kan begitu. Namun kalau ada tambahan di situ untuk mendapatkan jatah di tahun ini, saya pengen banget ini berkorban, mendapatkan jatah arisan tahun ini, arisan korban. Kemudian disepakati di anggota arisan, oh ya enggak apa-apa, korban tahun ini tidak perlu dikopiok, langsung saja yang mendapatkan adalah fulan, dengan syarat fulan harus menambah sekian puluh ribu sebagai kas arisan dan untuk jaminan mendapatkan jatah di tahun ini. Lah itu yang tidak boleh, itu yang dilarang, karena itu riba. Ya, ada lagi. Jadi di dalamnya itu ada kesepakatan kalau ada yang meninggal dunia, ahli warisnya yang meneruskan. Jadi bolehkan enggak? Di dalam arisan itu ada kesepakatan ahli warisnya yang meneruskan. Nah, nanti ketika yang ikut arisan itu sudah meninggal, kemudian diteruskan oleh ahli warisnya, lah saat yang mendapat jatah korban ahli warisnya yaitu ya untuk ahli warisnya, bukan untuk pekorbannya. Karena tadi uang yang sudah disetor itu sudah menjadi waris untuk ahli waris. Karena orang yang meninggal itu dia meninggalkan harta, kalau meninggalkan harta maka hartanya untuk ahli waris. Salah satu yang ditinggalkan adalah harta yang untuk arisan korban tadi. Maka harta arisan korban itu menjadi warisan bagi ahli warisnya. Nah, ketika nanti mendapatkan jatah, lah yang berkorban berarti ya ahli warisnya. Ya tidak mengapa. Jika yang berkorban tidak bisa diatasnamakan pekorban yang sudah meninggal tadi, karena kami belum mengetahui tuntunan itu. Maka ketika mendapat jatah, maka yang berkorban hakikatnya adalah ahli warisnya. Karena harta peninggalan yang digunakan untuk arisan korban tadi hakikatnya dia sudah menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Seorang yang sudah meninggal, jika dia meninggalkan harta menurut Nabi, maka harta peninggalannya itu untuk ahli warisnya. Salah satunya harta peninggalan yang digunakan untuk warisan arisan korban. Ya tidak mengapa, insya Allah sah korbannya. Ya, ada lagi. Jika yang ikut arisan belum dapat arisan tapi sudah meninggal, maka ditanggung ahli warisnya untuk meneruskan arisan tersebut. Apakah orang yang sudah meninggal tersebut tetap dapat pahala kurban? Saya tidak tahu apakah yang meninggal itu tetap dapat pahala kurban, padahal sebelum dapat jatah gilirannya dia sudah meninggal. Apakah tetap dapat pahala kurban? Wallahu a'lam.
Saya tidak mengetahui, kami belum mengetahui itu. Dapat pahala atau tidak itu urusan Allah. Yang jelas kalau sesuai dengan tuntunan Nabi, berkorban, korban itu untuk orang yang masih hidup. Adapun orang yang sudah meninggal sudah terputus semua amalannya kecuali 3 tadi. Nah, terkait dengan hal ini yang dapat pahala apakah pekorban atau ahli waris? Tentu kalau ahli warisnya yang meneruskan berkorban, kalau ikhlas lillahi ta'ala, tentu keutamaan korban akan dia dapatkan. Namun bagi pekorban tadi yang sudah meninggal, apakah tetap dapat pahala? Kami belum mengetahui, kami tidak tahu itu. Wallahu a'lam. Nah, maka segala sesuatu ini menjadi sulit ya. Ini menjadi sulit kalau kita tidak ngetrapke apa yang menjadi tuntunan Rasul kita otak-atik dengan akal kita, maka semuanya menjadi sulit. Maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dal korban itu bagi yang mampu. Sekarang kalau panjenengan ingin berkorban, misalkan tahun ini belum mampu, sebetulnya cukup mudah teknisnya. Toh panjenengan setiap bulan itu kalau arisan korban kan setor toh itu setiap bulan. Nah, nanti ketika setahun itu sudah dapat. Maka dalam sebulan dicelengi itu. Dicelengi. Lah nanti ketika setahun sudah belikan hewan korban. Dan nanti kalau sudah nyelengi ternyata belum sampai meninggal, belum sampai tahun depan kemudian sudah meninggal, itu apakah bagaimana? Apakah dapat pahala korban? Ya korbannya belum dapat, namun niat baik untuk berkorban ke arah sana, usaha menuju ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dalam salah satunya dengan cara berkorban. Kesungguhan perencanaannya sudah dilakukan dengan cara nyelengi itu tadi. Maka niat ke sana insya Allah itu niat baik. Niat baik tentu di sisi Allah itu juga dinilai sebagai kebaikan. Nah, terlepas belum sampai tahunnya, belum sampai giliran arisannya, kalau tadi ikut arisan, kalau sudah diwafatkan, dimatikan oleh Allah, nah maka itu menjadi kewenangan mutlak bagi Allah. Tentu pahala kebaikan, andai kata Allah belum mematikan, kalau sudah sampai gilirannya atau sampai tahunnya, toh saudara tetap berkorban. Namun qadarullah belum sampai waktunya sudah diwafatkan, dimatikan oleh Allah, sehingga tidak ada kesempatan untuk menunaikan korban. Lah, niat baik yang sudah panjenengan canangkan sejak awal dengan cara nabung, dengan cara ikut arisan tadi, niat baik itu dinilai kebaikan di sisi Allah. Kalau seandainya belum dimatikan oleh Allah, sampai waktunya saudara juga akan berkorban. Maka niat baiknya itu yang dinilai kebaikan di sisi Allah. Terkait pahala korbannya wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Masih ada kaitannya dengan tadi. Ketika yang berkorban tadi sudah meninggal dunia dan dia sudah melunasi, tapi belum sampai waktunya dia meninggal dunia, apakah korbannya dialihkan atas nama istrinya? Dialihkan atas nama istrinya? Ya. Lah itu ya no, yang masih hidup no, yang menjadi ahli waris. Kalau tadi yang ikut adalah suami. Nah, suami itu kalau meninggal, dia punya istri, masih punya anak atau orang tua, ya peninggalannya itu menjadi warisan bagi ahli warisnya. Kalau seorang suami itu meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya siapa? Yaitu orang tuanya kalau masih hidup, anaknya kalau punya anak dan masih hidup, dan juga istrinya. Maka tadi sudah melunasi,
Namun lunasnya sebelum datang hari raya kurban. Kan tidak boleh kita berkorban di bulan Dzulqa'dah, kan tidak ada. Karena sembelian yang dinilai itu udhiyah, hewan sembelian dalam rangka korban adalah hewan yang disembelih sesudah ditunaikan sholat Idul Adha. Kalau sebelum sholat Idul Adha kok sudah disembelih, maka itu hanya daging yang kita makan biasa. Syatuka syatulahmin, ya, dagingmu yang kamu sembelih sebelum sholat Idul Adha itu syatulahmin, itu hanya daging yang kamu makan sebagaimana biasa. Makanya yang dinamakan udhiyah itu apabila disembelih sesudah menunaikan sholat Idul Adha. Lah tadi yang ikut arisan meninggal sebelum sholat Idul Adha, artinya sebelum datang hari raya Idul Adha. Lah itu bagaimana? Gak bisa, sebelum ini titip, kan niatnya sudah nanti untuk berkorban, kan sudah lunas, titip pada panitia, nanti ini untuk korban, kan itu kan sudah dilunasi, itu tinggal menunggu waktu datangnya hari raya Idul Adha. Dia sudah niat melunasi itu untuk berkorban, hanya waktunya saja belum sampai. Nah ketika sudah datang waktunya, qadarullah dia sudah meninggal, belum datang waktunya. Lah nanti kalau dia sudah lunas, maka ketika datang hari raya Idul Adha, ya sudah, belikan kambing, kalau arisannya kambing, maka disembelih. Itu amanah, wasiat dari orang yang meninggal tadi. Amanah atau wasiat dari orang yang meninggal, bukti bahwa dia memberikan wasiat, memberikan amanah untuk berkorban, dia melunasi. Jadi melunasi arisan korbannya tadi itu menjadi bukti bahwa anggota arisan yang lain diberi wasiat, diberi amanah untuk nanti yang bersangkutan itu berkorban. Andai kata masih hidup, tentu beliau berkorban. Itu bukti pelunasannya. Nah nanti itu berarti amanah, menjadi wasiat. Nah kalau sudah datang waktunya, ini sudah lunas dan datang waktunya, ya sudah, belikan kambing sesuai amanah, sesuai wasiat tadi. Jadi wasiat dari orang yang ikut arisan korban sebelum meninggal, bukti dia memberikan wasiat, dia melunasi itu. Maka kalau tidak ada wasiat, tidak ada amanah, kemudian meninggal lah bagaimana? Bagaimana ini kemudian? Lah itu menjadi harta warisan, kan belum lunas, menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Kalau ahli warisnya mau meneruskan kekurangannya, maka nanti saat datang waktunya dia berkorban, maka keutamaan korban akan didapatkan oleh ahli warisnya. Sedangkan orang yang berkorban tadi sudah meninggal, maka dia mendapatkan kebaikan karena sudah melakukan satu usaha untuk menunaikan ibadah korban. Dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Namun kalau dia sudah melunasi, itu berarti dia memberikan wasiat secara tidak langsung. Ketika nanti sudah datang waktunya, tidak perlu dialihkan kepada istri dan lain sebagainya, sudah tunaikan wasiat dari fulan itu, belikan daging hewan kurban, belikan hewan kurban untuk disembelih. Ya, ada lagi. Kalau yang berkorban tidak sholat, dagingnya halal apa tidak? Kalau dagingnya itu disembelih oleh orang yang sholat, ketika menyembelih menyebut asma Allah,
bismillahi wallahu akbar, ya, dagingnya tetap halal. Dagingnya tetap halal. Sekalipun kambing atau sapi itu yang membelikan non muslim, kalau kita makan bagaimana? Kalau yang menyembelih orang sholat, dagingnya halal, tapi itu tidak dihitung sebagai korban. Mengapa? Karena yang membelikan adalah orang yang tidak sholat. Orang membeli hewan untuk korban, namun dia orang kafir, dia tidak sholat. Apakah itu dinilai korban? Nah, tentu tidak. Yaitu hanya memberikan kambing, sapi disembelih sesuai syariat, kemudian dimakan bareng-bareng, tidak dinilai sebagai korban. Karena perintah korban itu hanya diwajibkan bagi orang-orang Islam. Yang membeli orang non muslim, lah dia hanya hakikatnya hanya membeli kambing atau sapi kemudian disembelih sesuai syariat Islam. Lah kalau yang memakan orang Islam ya halal, dengan syarat ketika disembelih disebut asma Allah, bismillah, gitu. Sebut bismillah, ya, itu disebut asma Allah, maka setelah itu orang Islam yang memakan halal, karena yang menyembelih orang yang sholat. Perkara yang membelikan kambing atau sapinya itu orang non muslim, ya tidak mengapa, namun itu tidak dicatat sebagai korban. Hanya dibelikan kambing, sapi untuk disembelih dan kemudian dimakan. Apakah orang non muslim yang membelikan tadi dapat pahala? Kata Allah, a'maluhum kasarob. Selain mukmin dia berbuat baik, itu hanya laksana fata murghana, maka dia tidak mendapatkan pahala apapun di hadapan Allah. Orang Allah saja tidak diakui, masa mengharapkan pahala dari Allah? Allah itu saja tidak mereka akui. Dia berbuat baik, maka juga tidak direken oleh Allah. Lah yang untung siapa? Yang untung orang yang memakan itu. Ya, dibelikan kambing, sapi, disembelih secara syariat Islam dengan disebut asma Allah, kemudian hewan sembelihan itu menjadi halal. Karena halalnya hewan sembelihan itu syarat mutlaknya adalah yang menyembelih orangnya sholat. Dan ketika menyembelih menyebut asma Allah, maka daging sembelihannya itu menjadi halal untuk kita makan. Ya, ada lagi. Nah, ini kalau yang berkorban tidak sholat, dagingnya halal apa tidak? Nah, itu bukan korban. Orang korban itu hanya wajib bagi orang-orang yang sholat. KTP ini Islam, iya KTP ini Islam. Islamnya seseorang tidak dibuktikan dengan KTP, namun dibuktikan dengan sholat. Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus sholah. Yang membedakan keimanan, keislaman seseorang dengan kemusyrikan maupun kekafiran adalah dalam hal meninggalkan sholat. Sekalipun dia ngaku sebagai orang Islam, namun kalau dia tinggalkan sholat 5 waktu, dia tidak sholat, maka sejatinya dia bukan orang Islam. Ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara kita, yaitu orang-orang yang beriman, orang muslim, dengan mereka dan di antara mereka yaitu orang non muslim, orang kafir adalah as-shalah, mendirikan sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sejatinya dia telah berlaku kufur, telah kafir. Nah, ini ada orang berkorban namun dia tidak sholat, KTP-nya Islam, dia berkorban. Apakah dapat pahala? Sholat saja ditinggalkan. Ini ada pula orang tidak sholat namun puasa.
Apakah puasanya dapat pahala? Kira-kira jawabannya piye? Kalau menurut Allah, menurut Rasulullah, tentu kebaikan yang dia lakukan tidak mendapat pahala. Sholat saja ditinggalkan, dia puasa. Puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus. Orang puasa kok sampai meninggalkan sholat itu, maka tujuan puasanya tidak tercapai, takwanya tidak capai. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah sholat. Begitu pula la yanalallah luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Tujuan dari berkorban adalah kita mendapatkan ketakwaan di sisi Allah. Lah sekarang berkorban namun dia tidak sholat, kira-kira korbannya diterima apa tidak? Ya, korbannya tidak akan diterima. Namun dagingnya kalau disembelih secara syariat sesuai dengan tuntunan, dagingnya tetap halal. Namun itu tidak disebut sebagai daging kurban. Ya, ada lagi. Biasanya kejadian yang terjadi di masyarakat ini sering terjadi kasus bahwa ketika ada kurban urunan sapi untuk 7 orang, ini ada 6 anggota yang muslim, kemudian dititipi 1 orang yang tadi tidak sholat. Nah, ini kedudukan kurbannya bagaimana? Lambok ya sing 6 kuwi nambahi urunan sithik engkas biar sah kurbannya. Ya. 6 orang untuk iuran sapi. Misalkan sapi harganya 20 juta. 6 orang ini iuran dapatnya hanya 15 juta. Kurang 5 juta. Ya tinggal 5 juta bagi 6 biar sah kurbannya. Kalau digenepi 1 non muslim rusak semua nanti, nggak dihitung jenengan korban nanti, karena tidak sah di situ. Karena 7 itu semuanya harus sholat semua, semuanya harus sholat, karena tujuan utama dari korban itu bukan kambingnya, bukan sapinya, bukan daging kambing, darah sapi, daging sapi, bukan, namun takwanya itu tujuan utamanya. Nah, salah satu syarat untuk mendapatkan ketakwaan sesuai tuntunan Rasulullah, kalau sapi 7. Nah, 7 orang ini berusaha semaksimal mungkin untuk meraih ketakwaan. Lah, ini hanya 6 hanya dapat 15 juta, yang 1 non muslim atau orang Islam yang tidak sholat genepi. Apakah dihitung korban? Ya tentu tidak, karena syaratnya tidak sah. 7 orang muslim dan sholat semua tidak sah. Lambok 5 juta yang kurang itu bagi 6 lagi, keluarkan sedikit lagi biar keutamaan ketakwaan bisa diraih. Lah dari 6 urunannya hanya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Dapatnya berarti hanya 6 juta, kurangnya berapa? 14 juta. Lah 14 juta dari mana? Lah ini 6 orang urunannya mampunya hanya 1 juta. 1 juta itu dibelikan kambing juga tidak dapat, berarti tidak mampu untuk berkorban. Oh 6 juta belikan kambing, dapat 3, iya dapat 3, namun itu urunan 6 juta itu. Sedangkan korban kambing tidak boleh urunan. Untuk beli sendiri hanya punya 1 juta, maka tidak mampu untuk berkorban. Untuk beli sapi apalagi, wong urunan wong eneme entuke mung 6 juta, kurangnya 14 juta, itu namanya tidak kurang. Kalau urunan 6 orang dapat 14 juta, kurangnya 6 juta. Lah 6 juta ini bagi 6 tambah 1 juta, 1 juta lagi, tambah 1 juta, 1 juta lagi, biar genap, biar sah korbannya. Jangan mencari orang di luar Islam atau orang Islam yang tidak sholat untuk genepi. Rusak nanti ibadah korbannya, rusak. Tidak ketakwaan yang dihitung. Hitungannya apa? Ya sudah, kalau nanti hewan itu disembelih dibagikan, ya panjenengan berenam hanya dapat ibadah sedekah. Dapat ibadah sedekah berenam tadi urunan tuku sapi. Yang 1 kan tidak dihitung karena tidak memenuhi syarat bagi pekorban.
6. Iuran dapat sapi, niat panjenengan kurban, sapi disembelih setelah itu dibagikan, maka panjenengan hanya mendapatkan pahala sedekah, bukan keutamaan kurban. Karena yang satu tidak memenuhi syarat untuk ikut iuran kurban sapi tadi, syaratnya tidak terpenuhi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Bagaimana hukumnya orang non muslim menerima daging kurban? Ya tidak mengapa. Ya, daging kurban itu sepertiga itu untuk pekurban dan anggota keluarganya, sepertiga itu untuk dibagikan, disedekahkan, sepertiga lagi sebagai hadiah. Lah yang namanya hadiah atau sedekah, bantuan, hadiah, sedekah itu tidak ada ketentuan yang menerima harus orang Islam, tidak ada. Non muslim pun juga boleh menerima daging korban. Namun sebelum itu hendaknya orang Islam dulu yang diperhatikan di sekitaran kita. Jangan sampai orang Islam yang membutuhkan justru terlewatkan. Nah, sebelum itu pastikan dulu orang Islam yang ada di sekitaran kita mendapatkan daging korban dulu. Jangan sampai orang Islam yang ada di dekat kita justru di hari raya korban justru tidak bisa makan daging korban, mung kepengin tok. Nah, makanya pastikan dulu orang Islam di sekitaran kita mendapatkan semuanya, sehingga di hari raya kurban orang-orang Islam semuanya bisa makan daging kurban. Nah, setelah itu orang non muslim pun juga boleh ya, kita hadiahi, kita bagikan daging kurban untuk orang non muslim.